Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nathan Rifka. Saya berasal dari kelas 2A D3 Potensi dengan NIM 2201072057. Oke. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deposito. Di mana di materi ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin, itu adanya pengertian jenis-jenis, asal-usul, kelebihan, kekurangan, kesimpulan, dan lain-lain. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengertian dulu. Di mana pengertian deposito ini yaitu salah satu instrumen keuangan yang umum digunakan oleh individu dan perusahaan untuk menyimpan dan investasi dana mereka. Di mana maksudnya itu orang-orang menyimpan uangnya itu di deposito itu lebih dapat untungnya gitu. Dan juga deposito ini adalah bentuk tabungan yang ditempatkan di bank atau lembaga keuangan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Nah, jadi seseorang setelah dia menyimpan uangnya di deposito, dia akan mendapatkan dividen atau keuntungannya melalui bunga. Misal kita menyimpan uangnya 20 juta dan kita mendapatkan bunganya sekitar 10%, jadi kita dapat keuntungan sekitar 200.000. Lanjut, deposito ini juga sering digunakan sebagai alternatif investasi yang lebih aman daripada saham atau obligasi. Karena deposito ini lebih terjamin bunganya. Dan juga deposito ini dia tuh nggak turun naik, tapi dia tetap naik terus. Berbeda dengan saham atau obligasi, di mana saham obligasi itu ya suku bunga itu apa untungan dan kurangnya itu bakal kadang jatuh signifikan, kadang naik, kadang turun gitu. Tapi kalau ditanya mana lebih baik saham atau obligasi, lebih baik obligasi. Karena obligasi itu surat-surat berharga negara ya, hutang negara. Jadi mungkin turunnya cuma sedikit. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kita lanjut lagi ke jenis-jenisnya. Di mana jenis-jenis deposito ini ada beberapa sih, ada 3 masalah. Di mana yang pertama itu deposito berjangka, deposito on call, dan deposito falas. Kita akan membahas dulu nih satu-satu. Di mana deposito berjangka ini itu yang dimaksud ialah eh, jenis deposito yang memiliki jangka waktu tertentu, misal 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau bahkan lebih lama gitu. Dan dana yang ditempatkan dalam deposito ini tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu yang telah ditentukan gitu. Misal kita menabungnya untuk waktu 3 bulan, tapi kita pengen banget nih duit di bulan kedua, terus kita minta depositonya yang nggak bisa, karena kita udah nentukan bahwasanya 3 bulan baru bisa narik gitu. Kalau 1 tahun gimana? Ada nggak? 1 tahun ya bisa aja, terserah ketentuan kalian sama bank. Oke, sebenarnya itu deposito on call. Di mana deposito ini lebih fleksibel karena kita dapat menarik dana kapan saja tanpa denda. Namun bunga yang diperoleh biasanya lebih rendah daripada deposito berjangka. Nah, jadi ibaratnya jatuhnya deposito on call ini seperti obligasi, dia untung, tapi tidak untung-untung banget bagi kita. Maksudnya ya kita juga tetap bisa sih narik uang kapan saja. Misal kita menyimpannya Sabtu, kita pengen narik Minggu juga bisa. Tapi di sini katanya tanpa denda ya, tanpa denda. Jadi kita nggak ada dapat biaya DM dan lain sebagainya. Tapi bunganya lebih rendah daripada deposito berjangka. Misal cuma 0, sekian persen lah. Oke, yang terakhir itu deposito falas. Jenis deposito falas ini biasanya itu ditempatkan dalam bentuk mata uang asing gitu.
namanya aja falas, valuta asing atau uang asing, seperti dolar atau euro atau dolar ringgit, dolar Singapura, ringgit, dan lain-lain sebagainya. Yang mana ini cocok untuk mereka yang ingin melindungi nilai mata uang mereka atau uang mata asing atau berspekulasi terhadap pergerakan mata uang. Jadi, misal kita tahu nih US dollar ini bakal naik, terus kita mikir, wah kita harus ini nih harus invest nih di dolar. Ya nggak apa-apa. Kalau dia tahu bakal naik dolarnya dan dia menginvestasi di dolar ya nggak apa-apa. Itu keuntungan mereka. Dia, oke. eh Setelahnya kita lanjut membahas tentang asal usul. Asal usul. Wow. Di mana asal usul deposito ini? eh Deposito ini sebelumnya kita pahami dulu sini. Deposito ini itu sebagai produk perbankan modern yang memiliki akar sejarah yang panjang. Istilah deposito ini berasal dari bahasa Latin, yaitu deponere, yang berarti meletakkan atau menyimpan. Sejarah deposito ini dapat kita telusuri ke zaman kuno, ketika orang-orang menyimpan hartanya, mereka di kuil-kuil atau lembaga-lembaga keuangan awal sebagai bentuk penyimpanan nilai. Jadi orang zaman dulu tuh udah mengenal deposito tapi nggak di bank gitu. Mereka menyimpannya di kuil-kuil, lembaga-lembaga. Bentar, dia pengennya kayak ngambilnya 2 minggu setelah itu. Kalau ini kan dia ngambilnya terserah dia ya. Maksudnya ya dia pengen ngambilnya sebulan, seminggu, terserah dia. Itu orang-orang dulu. Dan kalau sekarang ya kita udah kenal deposito, di mana deposito ini kan tadi katanya ada deposito ankal, berjangka, dan falas. Mungkin saat ini kebanyakan orang lebih deposito berjangka ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan deposito. Eh, Kelebihan deposito itu, eh, kenapa sih orang-orang milih deposito daripada saham atau obligasi ya kan? Yang telah dibahas tadi, karena orang-orang lebih milih deposito daripada saham atau obligasi. Itu karena deposito ini itu dianggap kebanyakan orang sebagai investasi yang aman, stabil. Mereka atau mereka sih obligasi. Obligasi ini lebih apa ya? Bunganya itu lebih stabil gitu. Bunganya tetap karena bisa naik, jarang turun. Ya. Sehingga kita tahu berapa banyak sih yang bakal kita hasilkan, berapa banyak sih dividen yang bakal kita dapatin gitu. Dan juga deposito ini juga diasuransikan oleh pemerintah dalam banyak negara, yang artinya dana kita terlindungi ke batas tertentu. Jadi yang dijelaskan tadi, eh deposito berjangka itu kebanyakan orang mungkin bagi mereka itu, oh ya, kekurangan karena ya kita harus mengambil uang dengan waktu tertentu. Tapi sebenarnya mah enggak gitu. Karena itu bakal melindungi kita, bakal mengurangi kita sebagai konsumtif gitu. Konsumtif ya, orang-orang yang lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Oke, selanjutnya sisa 2 materi lagi ya, kekurangan dan kesimpulan. Jadi kita akan membahas tentang kekurangannya gitu. Di mana kekurangan dari deposito ini mungkin nggak banyak. Karena kekurangan ini dia keuntungannya cuman apa ya? Keuntungan dari deposito ini rendah atau suku bunganya rendah yang kita dapatkan dari saham atau obligasi. Karena ya yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya obligasi ini kan aman. Masa udah aman bunganya naik, apa bunganya besar, ya untung lah. Enggak, kadang pemerintah juga tahu kan. Eh, Keuntungan ini biasanya karena apa ya, keuntungan itu lebih rendah dibanding investasi yang lain gitu.
yang berisiko seperti saham, obligasi, pasar modal masuk enggak? Pasar modal itu seperti deposito sih, karena dia sahamnya itu naik terus. Dan biasanya tidak dapat menarik dalam jangka waktu yang sebelum ditentukan gitu, tanpa dikenakan denda atau bunga. Jadi maksudnya ya tadi, kalau kita pengen narik uangnya 2 bulan, padahal kita udah tetapkan 3 bulan, itu nggak bisa. Kita harus nunggu 3 bulan, gitu. Itu sih kekurangan dari itu, nggak ada lagi kayak. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, ada satu materi lagi nih, itu apa ya, kayak apa aja sih fungsi dari deposito gitu. Fungsi dari deposito itu tuh ada beberapa sih. Yang pertama itu adanya penyetoran dana, jangka waktu, tingkat bunga dan pengembalian. Di mana eh, maksud dari penyetoran dana ini yaitu untuk membuka deposito kita perlu menyetor sejumlah uang ke rekening kita. Juga ini juga dikenal sebagai prinsipal. Nah, jadi kita kalau pengen menabung di deposito ya kita harus masukkan uang kita. Masa masukkan uang orang? Oke. Setelah itu fungsi dari deposito lainnya itu jangka waktu. Jadi maksud dari jangka waktu ini itu deposito memiliki jangka waktu tertentu yang dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Seperti tadi 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun, dan selanjutnya. Dan kita juga bisa menahan dana dalam deposito ini dalam jangka waktu tertentu, yaitu dari deposito on call tadi. Kita bisa menarik dananya kapan aja yang kita mau, ya kan? Oke. Soalnya itu tingkat bunga. Fungsi dari tingkat bunga ini itu eh, kita ditawarkan tingkat bunga yang tetap selama jangka waktu deposito kita. Jadi kita nggak perlu ragu, ini turun nggak sih, naik nggak sih? Ya enggak, karena dia depositonya tuh bakal apa ya, netral sampai ke atas gitu. Dan biasanya tingkat bunga ini biasanya lebih tinggi daripada rekening tabungan biasa. Dimana ya gitu, tingkat bunga kita lebih tinggi dari yang biasanya dari rekening. Misal kita menabung di BRI, tapi bukan BRI deposito, BRI biasa. Itu mungkin kita cuma dapat 3% ya suku bunganya. Tapi kalau kita di deposito, karena kita dapatnya 5% atau 10%. Begitu. Terus selanjutnya itu fungsi deposito itu yaitu bunga dan pengembalian. Di mana setelah jangka waktu berakhir, kita dapat menerima bunga atas dana yang disimpan dalam deposito kita. Bunga ini dapat dibayar secara bulanan, triwulan, atau pada akhir jangka waktu deposito. Pengembalian deposito ini juga dapat berapa bunga yang diterima ditambah prinsipal tadi. Di mana prinsipal tadi yang kita jelaskan masalahnya itu eh, kita menyetor uang ya, maksudnya prinsipal itu. Atau prinsipal yang kita setorkan tadi dikembalikan bersama dengan bunga. Jadi maksudnya itu ya kalau kita masukkan bunga atau prinsipal tadi, kita keluarnya dapat uang kita kembali, tapi beserta dapat untungnya juga. Tapi double ini lah, double untung. Oke, setelah saya membahas sebanyak itu jadi pengertian, jadi ini asal-usul kelebihan dan kekurangan dan fungsi tadi, kita masuk ke kesimpulan atau poin terakhir kita. Gimana kesimpulan ini? Itu deposito itu adalah alat keuangan yang populer untuk menyimpan dan menginvestasi uang daripada saham atau obligasi. Karena kita dapat memiliki berbagai jenis dan telah menjadi bagian penting dari sistem perbankan. Seiring berjalannya waktu, dan juga keputusan untuk melakukan deposito ini tergantung pada tujuan keuangan dan toleransi risiko individu atau perusahaan. Jadi itu terserah kita, mau kita gunakan deposito ini untuk jangka pendek atau jangka panjang itu terserah kita. Tapi kalau kita harus menganalisis, bahwasanya jika kita pengennya jangka pendek, kita lebih lebih bagus itu mengerti dulu saham. Tapi kalau mau jangka panjang, itu kita lebih harus memahami apa sih itu deposito, apa sih itu obligasi, biar kita tahu jangka panjang kita ini bagaimana gitu. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Eh, saya M. Nathan Putra dari D3
D2A, D3. Tansi saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.